Halo teman-teman yang super keren. Jumpa lagi sama gue, Mister Nyeleneh yang selalu mau cari tahu apa-apa di dunia ini. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super ajaib, yaitu ilmu neuroscience. Wah, nama aja kedengeran keren banget kan? Tapi tenang aja, gue bakal jelasinnya kayak cerita dongeng aja biar gampang dimengerti. Apa itu neuroscience sih? Jadi deh teman-teman, neuroscience itu ilmu yang nyari tahu tentang otak kita dan seluruh sistem saraf di tubuh kita. Bayangin aja, tubuh kita kayak sebuah kerajaan besar. Nah, otak itu adalah raja yang ngatur semua hal dari atas istananya. Sedangkan sistem saraf itu kayak pasukan dan utusan yang selalu jalan-jalan kirim pesan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Neuroscience itu bukan cuma ngelihat otak doang, tapi juga nyari tahu kenapa kita bisa berpikir, merasa seneng atau sedih, bisa ingat hal-hal lama, bahkan kenapa kita bisa nangis kalau nonton film sedih, atau ketawa kalau dengar lelucon lucu. Gue sendiri dulu mikirnya otak itu cuma buat nahan kepala biar nggak copot, tapi ternyata jauh lebih keren dari itu. Sejarah neuroscience, dari zaman kuno sampai sekarang. Kalian tahu nggak sih, orang sudah mulai penasaran sama otak dari ribuan tahun yang lalu loh. Di zaman kuno, orang Mesir kuno bahkan udah nyadar bahwa otak itu penting. Mereka seringkali ngambil bagian otak saat proses mumifikasi loh. Walaupun dulu mereka mikirnya otak cuma buat simpen lendir doang, tapi setidaknya mereka udah mulai perhatiin kan? Lalu di abad ke-17, ada seorang ilmuwan dari Prancis bernama René Descartes yang bilang, otak itu kayak mesin yang bisa dikontrol sama jiwa kita. Kayak mobil yang dikendarai sama sopir deh. Tapi baru di abad ke-19 dan ke-20, ilmuwan mulai benar-benar ngerti tentang neuron dan cara kerja sistem saraf. Ada juga seorang dokter bernama Paul Broca yang menemukan bahwa ada bagian khusus di otak yang buat kita bisa ngomong. Sekarang bagian itu dinamain area Broca aja. Lalu ada juga Carl Wernicke yang nemuin bagian otak buat ngerti apa yang kita dengar. Namanya area Wernicke. Kayak ada dua kantor berbeda ya. Satu buat nulis pesan dan satu buat baca pesan. Sampai sekarang, ilmuwan masih terus nyari tahu tentang otak kita. Karena ternyata otak itu lebih kompleks dari semua teknologi yang ada di dunia ini. Kayak ada rahasia besar yang belum kita temuin semua. Nama-nama saraf dan hormon yang super penting. Oke deh, sekarang kita bahas nama-nama saraf dan hormon yang sering kita dengerin. Jangan takut ya, nama-namanya mungkin kedengeran rumit, tapi gue bakal kasih analoginya biar mudah diinget. Pertama, sel saraf atau neuron. Neuron itu kayak penjaga yang selalu siap kirim pesan di kerajaan tubuh kita. Ada 3 jenis utama. Neuron sensorik, kayak penjaga gerbang yang selalu ngawasin apa yang terjadi di luar istana. Mereka ngirim informasi dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit ke otak. Misalnya kalau kamu nyentuh es batu, mereka langsung ngomong, "Wah Raja, ini dingin banget." Neuron motorik, kayak pasukan yang selalu siap menjalankan perintah dari Raja, mereka ngirim perintah dari otak ke otot kita buat bergerak. Misalnya kalau otak bilang, "Makan permen aja deh," mereka langsung suruh tangan kita ambil permen. Neuron interkoneksi, kayak sekretaris Raja yang ngatur semua pesan, mereka nyambungin neuron sensorik sama neuron motorik. Jadi pesan bisa jalan lancar. Kedua, sistem saraf utama. Sistem saraf pusat, isinya otak dan sumsum tulang belakang, kayak istana raja dan jalur utama yang selalu dilindungi rapi. Sistem saraf otonom, ngatur hal-hal yang kita nggak bisa kontrol sendiri, kayak detak jantung, pencernaan, dan keluar keringat. Kayak ada karyawan yang kerja sendiri tanpa kita harus kasih perintah terus. Ketiga, hormon-hormon penting yang bikin kita berperilaku khusus. Dopamin, disebut juga hormon kesempatan dan kebaikan. Kalau kita dapetin hal yang kita suka, kayak dapetin hadiah atau makan makanan enak, otak kita bakal keluarkan dopamin. Kayak dapetin bintang emas aja deh. Serotonin, hormon kebahagiaan dan ketenangan. Kalau kadarnya cukup, kita bakal merasa senang dan tenang. Kayak lagi duduk di taman yang sejuk aja. Endorfin, hormon penangkal rasa sakit dan penebar senyum. Kalau kita olahraga atau ketawa banyak, otak kita keluarkan endorfin, kayak punya obat ajaib yang bikin kita merasa baik-baik aja. Adrenalin, hormon keepereluasan dan kecepatan. Kalau kita ketakutan atau senang banget, tubuh kita keluarkan adrenalin. Kayak mobil yang tiba-tiba bisa jalan cepet banget, jantung kita berdebar kencang, dan kita jadi siap menghadapi apa aja. Oksitosin, hormon cinta dan kedekatan. Kalau kita peluk orang tersayang atau bermain sama hewan peliharaan, tubuh kita keluarkan oksitosin, kayak ada bantal empuk yang bikin kita merasa aman dan bahagia. Analogi, kayak apa sih sistem saraf kita?
Misalnya aja teman-teman, bayangin sistem saraf, kita kayak sebuah jaringan internet super cepat yang ada di dalam tubuh kita. Otak, server utama yang ada di pusat data besar banget. Neuron, kabel-kabel serat optik yang selalu kirim data dengan kecepatan kilat. Hormon, pesan-pesan khusus yang dikirim ke seluruh perangkat agar bisa kerja dengan baik. Sistem saraf pusat, ruangan server yang selalu dijaga keamanannya. Sistem saraf otonom, program yang jalan sendiri tanpa kita harus klik-klik terus. Atau kalau kamu suka main game, bayangin aja. Otak kamu itu adalah pemain utama yang ngatur semua gerakan. Saraf sensori itu adalah tombol-tombol dan controller yang ngambil informasi dari dunia game. Saraf motorik itu adalah gerakan karakter yang kamu kontrol. Hormon-hormon itu adalah item khusus yang bisa bikin karakter kamu jadi lebih kuat, lebih cepat, atau lebih senang. Tujuan ilmu neuroscience. Jadi apa sih tujuan kita belajar neuroscience? Ada banyak banget loh. 1. Ngerti diri kita sendiri lebih baik. Kita bisa tahu kenapa kita suka sesuatu, benci sesuatu, atau kenapa kita punya kebiasaan tertentu. 2. Bantu orang yang punya masalah dengan otak atau sistem saraf, seperti orang yang terkena stroke, penyakit Alzheimer's, atau gangguan saraf lainnya. Dengan belajar neuroscience, kita bisa bikin obat atau terapi yang lebih baik. 3. Menciptakan teknologi yang lebih canggih, seperti prostetik yang bisa dikontrol sama pikiran, atau komputer yang bisa baca apa yang kita pikirin. Seru banget kan? 4. Membuat dunia lebih baik. Dengan ngerti bagaimana otak bekerja, kita bisa bikin sistem pendidikan yang lebih efektif, cara kerja yang lebih nyaman, dan bahkan bisa mengurangi konflik antar manusia. Karena kita ngerti bagaimana cara orang lain berpikir dan merasa. Manfaat belajar neuroscience buat kita sehari-hari. Manfaatnya bukan cuma buat ilmuwan aja loh teman-teman, tapi juga buat kita semua. Kita bisa jaga kesehatan otak dengan baik. Kita bakal tahu bahwa makan makanan sehat, istirahat cukup, dan sering latihan otak itu penting banget. Kita bisa belajar lebih efektif, karena kita ngerti bagaimana cara otak kita nyimpen informasi dan mengingatnya. Kita bisa lebih empati sama orang lain, karena kita ngerti bahwa setiap orang punya cara berpikir dan merasa yang berbeda-beda karena cara kerja otak mereka juga berbeda. Kita bisa mengontrol emosi dengan lebih baik, karena kita ngerti kenapa kita merasa marah, sedih, atau senang. Jadi kita bisa cari cara yang tepat buat menangani emosi itu. Bisa bikin keputusan yang lebih baik, karena kita ngerti bagaimana otak kita bekerja saat harus memilih sesuatu. Jadi kita bisa menghindari kesalahan yang karena emosi atau kebiasaan buruk. Kesimpulan, Mister nyeleneh berdiri tegak dan ngucapin dengan suara jelas. Jadi deh teman-teman, ilmu neuroscience itu ilmu yang luar biasa menarik yang ngajarin kita tentang otak dan sistem saraf kita, yang merupakan bagian paling ajaib dari tubuh kita. Dari zaman kuno sampai sekarang, manusia terus berusaha ngerti tentang bagian tubuh yang satu ini, dan setiap hari kita nemuin hal baru yang membuat kita semakin kagum. Neuroscience bukan cuma ilmu yang rumit dan cuma buat orang pintar aja, tapi ilmu yang bisa bikin kita lebih ngerti diri kita sendiri, lebih cinta sama diri kita, dan lebih mampu bantu orang lain. Dengan ngerti tentang cara kerja otak dan hormon kita bisa hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermanfaat buat orang lain. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang ilmu neuroscience dari gue, Mister Nyeleneh. Gimana? Seru kan? Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kalau ada yang mau nanya atau ada topik ilmu pengetahuan lain yang mau gue bahas, tulisin di kotak komen aja ya. Dan jangan lupa subscribe channel gue biar kalian gak ketinggalan video seru-seru lainnya.